اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Apa kabar jamaah semuanya? Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali menghidupkan kegiatan yang juga telah rutin kita selenggarakan secara tahunan, yakni Al-Yaum Ma'al Quran, satu hari atau satu malam bersama Al-Quran. Kegiatan ini kita harapkan dapat berjalan 2 bulan sekali. Setiap 2 bulan kita segarkan, kita kokohkan kebersamaan kita untuk melaksanakan tahajud berjamaah, untuk juga dapat menimba ilmu dari guru-guru yang nanti kita akan undang ke masjid kita yang mulia ini, dengan tujuan untuk tidak sekedar menghidupkan siangnya daripada rumah Allah ini, tetapi juga menghidupkan malam-malamnya. Dan sebagaimana janji Nabi SAW, di antara obat yang akan menyehatkan manusia itu adalah sering dan terbiasa melaksanakan tahajud. Jadi tahajud ini kita yang membutuhkan sebenarnya, ya, agar ya secara dampak kesehatan dia lebih mengokohkan jasad kita, tetapi secara amalan memang ini adalah sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah, yang hadir alhamdulillah cukup banyak. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya, 2 bulan berikutnya akan lebih banyak lagi. Dan karena kita menyelenggarakannya di bulan Sya'ban, mungkin bisa juga dikorelasikan bahwa kegiatan ini semacam pemanasan bagi kita semuanya, mulai mengkondisikan bahwa sekitar 20 hari lagi kita akan melaksanakan apa yang sama seperti ini. Jadi ini semacam pemanasan agar tidak terkejut jasad ini. Karena ibadah Ramadan itu siangnya siam, malamnya adalah qiyam. Dan ketika kita berbicara qiyam, maka perlu diingat, diperhatikan, qiyam ini penghayatannya adalah menikmati berdirinya. Menikmati apa? Berdiri. Kalau kita lihat Nabi Zakaria alaihissalam, beliau berdoa di dalam mihrabnya. Kalau kita bicara mihrab, di dalam Al-Quran ada 3 istilah yang menunjukkan tempat sholat atau tempat sujud, yakni yang pertama masjid, yang kedua musalla, dan yang ketiga mihrab. 3 terma ini menunjuk kepada satu makna yang sama sebenarnya. Namun yang menarik adalah Nabi Zakaria alaihissalam berdoa ketika tidak memiliki anak sampai usia yang sepuh dengan doa Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan doa itu dipanjatkan Nabi Zakaria alaihissalam tatkala beliau sedang berdiri di mihrabnya sambil sholat malam. Jadi maksud kami adalah jangan sepelekan doa ketika berdiri. Makanya ibadahnya disebut dengan qiyam. Jadi kalau kemudian kita tidak kuat di dalam
berdiri, ya, maka boleh saja ambil kursi, duduk gitu kan. Kalau udah kuat lagi, berdiri lagi. Jadi aslinya itu berdiri, menikmati berdiri. Jadi kalau kemudian kita tidak kuat berdiri karena imamnya kelamaan, jangan salahkan imamnya, gitu. Salahkan diri kita yang belum mampu untuk berdiri lama, atau mungkin karena usia kita sudah tidak kuat berdiri lama. Nah, makanya kemudian di Masjidil Haram banyak kan orang mewakafkan kursi-kursi, ya, bukan kursi roda, kursi lipat, ya kan, diwakafkan. Kenapa? Untuk dipakai. Jadi kalau orang-orang yang merasa dia tidak mampu, dia ambil kursi. Jadi orang yang mengambil kursi itu memang betul-betul dia khawatir nggak mampu di tengah jalan, ya, dia ambil kursi, dia duduk. Tapi kalau dia kuat, dia berdiri lagi. Nah, menikmati malamnya itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Mohon maaf ini saya sambil buka laptop, buka handphone sambil melihat Ustaz Raihan. Memang Anda minta hadir pukul 9 karena biasa khawatir jamaahnya belum datang banyak gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah sudah banyak. Insyaallah beliau akan men-share. Ustaz Raihan ini dai yang cukup lama, sudah berumur dan mengembangkan dakwah di kota Aceh, di Aceh secara keseluruhan luar biasa lama. Dan beliau cukup sangat dalam ilmunya. Nanti kita tentu akan membahas, dan saya mengambil tema meminta beliau untuk mengisi materi tentang bagaimana menyusun program kehidupan kita di skala umur apapun berbasiskan Al-Quran. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, mungkin kami mohon maaf mencoba merefresh kembali, ya, kembali cara pandang kita terhadap Al-Quran, agar mungkin Bapak dengan Ibu semuanya telah mengenalinya, mengetahuinya, tapi mungkin memperkuat lagi pemahaman dan ilmu kita tentang Al-Quran. Dan karena ini kita mencoba menghidupkan kembali pertama kali kegiatan ini, tidak ada salahnya kita coba awali dengan materi yang paling sederhana, yakni terkait tentang Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan di malam Ramadan, di malam yang penuh kemuliaan, dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah secara keseluruhan. Tetapi kemudian dari Baitul Izzah diturunkan ke kalbu Nabi Muhammad SAW, itu diturunkannya bertahap sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di atas muka bumi ini. Bertahap terus menerus selama 22 tahun 2 bulan 22 hari lebih dan kurang. Ini perlu kita fahami. Baik, pertama kita coba pahami dulu dari katanya sendiri, yaitu Al-Quran. Ya, sebagian ulama mengatakan ini ambilan dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Ya, kalau disebut dengan Qur'anan, maka ini bermakna bacaan. Artinya kita ini memiliki kitab suci yang namanya saja disebut dengan bacaan. Berarti kitab ini untuk dibaca. Dari namanya sudah melahirkan inspirasi bahwa kitab kita adalah untuk dibaca. Nah, ini pertama kali. Tetapi sebagian ulama juga mengatakan Al-Quran ini tidak dari bentukan kata itu, tetapi memang dari asli katanya adalah Al-Quran. Ya, dia memiliki nama khusus, sama seperti ketika nama Tuhan kita ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, namanya adalah Allah. Bukan Allah, bukan Allah, tetapi Allah. Jadi huruf A-nya itu berikan hak dulu, bukan O tapi A. Ya, berikan haknya dulu A, baru Allah. Dan Allah, kata Allah menurut para ulama ini bukan bentukan dari al-ilah. Ya, kalau kita lihat
struktur katanya memang bisa saja kalau disebut Allah itu adalah Al-Ilah. Tetapi dia bukan Al-Ilah. Al-Ilah itu artinya adalah the God, Tuhan itu. Ya, Al-Ilah. Tetapi dia memang dari asli katanya adalah Allah. Cara bacanya Allah, tidak bentukan dari kata apapun. Ya. Ini kemudian menjadi dasar bahwa Allah itu dalam bahasa Inggris nggak bisa diganti dengan the God. Karena God itu bisa siapapun dan bisa apapun. Tetapi Allah, dia punya ciri khasnya sendiri. Nah, sama dengan Al-Quran. Al-Quran, apa dia? Nah, kalau ditanya Al-Quran itu apa? Nah, disinilah kemudian para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah ada 5 definisi yang saling melengkapi terkait tentang Al-Quran. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu apa? Kalamullah. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah, kata-kata dan kalimat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan kata-kata dari Nabi SAW. Nabi tidak mengurangi dan tidak menambahkan daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian di zaman fitnah dalam sejarah peradaban Islam, kita kenal seorang imam mazhab yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal ini sampai 3 generasi kekhalifahan, ya, harus menanggung beban berat, ya, dimasukkan ke dalam penjara, dihukum dan seterusnya, hanya karena dia menjadi pimpinan di kalangan para ulama yang tidak setuju ketika pemimpin memaksakan pendapat bahwa Al-Quran itu imannya harus dirubah dengan konsep bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal katakan tidak boleh iman kaum muslimin ini meyakini Al-Quran itu sebagai makhluk. Dia adalah kalamullah. Dia adalah firman Allah. Kenapa tidak boleh disebut dengan makhluk? Kalau disebut dengan makhluk, makhluk itu bisa salah, makhluk itu bisa berkurang. Tetapi Al-Quran, dia telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama mengatakan Al-Quran adalah Al-Mu'jiz. Al-Quran adalah Al-Mu'jiz. Artinya apa? Mu'jizat. Di mana mukjizat Nabi SAW? Nabi SAW punya mukjizat yang secara zahir luar biasa banyak. Bisa membelah bulan, ya kan? Bisa apa lagi? Bisa keluar air dari jari jemarinya beberapa kali, bukan hanya dalam satu peristiwa. Bisa memberikan makan kepada ratusan orang tanpa habis-habis itu yang ada di wadah, ya kan? Bisa membelah batu yang sangat besar yang para sahabat udah nggak bisa lakukan, tapi Nabi dengan perut keroncongan bisa memecahkannya. Dan sekian banyak lagi secara zahir daripada mukjizat Nabi SAW. Tetapi ternyata itu semuanya biasa, dan para nabi semuanya juga biasa mendapatkan mukjizat seperti itu. Tetapi ada satu mukjizat yang tidak biasa, dan dialah dapat kita temukan di dalam Al-Quranul Karim. Makanya kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga Al-Quran. Insyaallah Al-Quran yang kita pegang hari ini adalah Al-Quran yang asli. Dan para pemuda yang menyenangi sains, silahkan membuktikannya. Adakah satu ayat di dalam Al-Quran yang isinya bertentangan dengan nalar manusia, dengan fitrah manusia? Tidak ada. Ada satu kitab, ya, di luar sana. Kalau kita lihat ayatnya berbicara seperti ini, misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi dan tumbuh-tumbuhan, dan kemudian pada hari keempat pada hari keempat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari keempat Tuhan
menciptakan matahari. Ada yang aneh nggak dengan ayat ini? Ada yang aneh nggak? Yang aneh dalam pemikiran sains adalah kalau ada tumbuh-tumbuhan diciptakan lebih dahulu daripada matahari, kira-kira tumbuhannya akan hidup atau tidak? Ini pelajaran sains, tetapi ada di dalam kitab suci. Saya nggak sebutkan nanti karena direkam nih, di luar saja nanti kita sebutkan. Entah ayatnya yang telah berubah, wallahu a'lam, atau memang dari sononya, tapi kita yakin tidak ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan dengan fitrah. Tetapi di dalam Al-Qur'an yang jumlah ayatnya ada berapa, Bu? Ada berapa, Pak? Berapa? 6.666. Ini yang saya hafal di ibtidaiyah dulu. Dan kita hafal sama ibtidaiyah kan? 6666. Ini kalau kurang 1, 666, ini simbol iblis. Ya kan? Kalau 6 3 kali itu simbol iblis. 66 iya, nggak apa-apa. Mirip-mirip ya. Tetapi karena kita sudah menjadi jamaah Masjid Syuhada, insyaallah kita coba lebih spesifikkan ya. Jumlah ayat di dalam Al-Qur'an itu ada 6.236 ayat. Berapa, Bu? Alhamdulillah. 6.236 ayat, 1/6-nya itu berbicara tentang sains. Tetapi Al-Qur'an bukan kitab sains, tetapi Al-Quran berbicara tentang sains. Dan 80% dari 1/6 kali 6.236 ayat itu kurang lebih yang berbicara tentang sains itu, hari ini 80%-nya telah terbukti kebenarannya. Dan sebagian besar baru terbukti 50 tahun terakhir, 100 tahun terakhir, atau 200 tahun terakhir. Ada 20 ayat yang belum terbukti. Tapi kira-kira dari 80% itu terbukti benar. Yang 20% ini kira-kira nanti kalau terbukti benar apa salah? Logika sederhananya kita yakin pasti benar. Hanya tinggal tunggu waktu. Contohnya, nanti matahari terbit di barat. Ini sains bukan? Sains. Ibu-ibu mau nungguin nggak? Nah, saya nggak mau. Ya. Mudah-mudahan saya nggak ngelihat ayat tidak membuktikan ayat ini. Tetapi ulama, orang-orang penting di NASA sudah melihat ada kemungkinan memang di barat. Dari pergerakan mereka, dari kalkulasi dan seterusnya, ada kemungkinan. Dan itu di antara ayat sains. Ya. Yang menarik adalah, baik, sebelum saya lebih jauh, tadi jumlah ayat ada berapa? 6.000. Baik. Berapa jumlah katanya? Berapa jumlah katanya? Kan lebih meningkat lagi pertanyaannya ya. Ada yang tahu? Yang tahu panitia kasih hadiahnya. Ada hadiah? Minta ke Pak Amri hadiah. Berapa jumlah katanya? Baik, dicatat jumlah katanya ya, minimal kita merujuk kepada Atha bin Yasar rahimahullah taala. Beliau katakan jumlah ayatnya ada, jumlah katanya ada 77.349 kata. Berapa, Bu? Alhamdulillah. Luar biasa ingatannya. Baik, lebih lanjut lagi. Berapa jumlah huruf di dalam Al-Qur'an? Lebih advance lagi kan, majelis taklim kita udah lama, Bu ya. Pertanyaannya tentu lebih berbobot lagi ya. Berapa jumlah huruf di dalam Al-Qur'an? Ini pada tawadhu semua kali ya. Kan udah lama majelis taklim kita, Bu ya. 17 tahun Bu ya. Ada 340.740 huruf. Sebenarnya ngapain sih kita harus menghitung berapa jumlah huruf? Ini kan penting sebenarnya. Ini bukan sekedar gaya-gayaan ngitung jumlah huruf, enggak, Bu. Dan ini salah satu warisan daripada Khalifah Yazid ya. Di tengah diskusi tentang kepemimpinan beliau, beliau pernah mengumpulkan para qurra, para huffaz, para kutab. Beliau pernah mengumpulkan para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran, para penulis Al-Quran, masuk dalam sebuah ruangan, diperintahkan jangan keluar sebelum kalian bersepakat berapa jumlah huruf di dalam Al-Quran.
Dan akhirnya mereka bersepakat, tadi jumlahnya berapa, Bu? 740 huruf. Di mana ini bisa diperoleh angka ini? Nah, saya cuma nyontek dari Muqaddimah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam pembukaan tafsirnya. Jadi saya mau ngitung sendiri, Bu, ya. Sudah ada ulama-ulama yang ngitungin buat kita. Yang apa yang kita sok lebih pintar lagi kan? Kita baca saja apa yang sudah ada. Baik. Tapi kemudian penghayatan kita bertanya, kenapa para ulama itu sampai pengen tahu berapa jumlah huruf di dalam Al-Quran? Nah, ini kan menarik sebenarnya. Yang pertama adalah saya pribadi melihat bahwa kaum muslimin ini ketika membuka Al-Quran, ya, ini Al-Quran, Bu. Pertama disebutkan bahwa dia kalamullah. Ketika kita ingat bahwa dia firman Allah, kita harus punya adab dengan Al-Quran ini. Ya, boleh nggak membaca Al-Quran nggak berwudu? Boleh. Boleh nggak membaca Al-Quran tidak menghadap kiblat? Boleh. Tapi lebih beradab mana? Berwudu dengan berwudu dengan menghadap kiblat atau selainnya? Yang pertama lebih beradab. Kenapa? Karena kita sedang membaca bukan buku manusia, tetapi kita sedang membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagian adab. Kayaknya dalam kajian Sabtu pagi Ustaz Ibnu Jarir dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'anil Karim, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengajarkan kepada kita ya untuk membangun adab ini. Kenapa? Keberkahan itu khawatir tidak muncul kalau kita tidak punya adab kepada Al-Quran. Mohon maaf, suka kalau kita baca Al-Quran kita taruh di lantai. Mohon maaf. Boleh nggak Al-Quran kita taruh di lantai? Boleh, tetapi kurang adab. Gitu. Ya. Tetapi paling bagus, atau misalkan ini Al-Quran, ada handphonenya ditaruh di atas Al-Quran. Boleh nggak? Boleh, tapi kurang adab, gitu maksudnya. Nah, ternyata adab ini penting. Ya, makanya kemudian sebelum belajar ilmu, sebelum belajar Al-Quran, di pesantren-pesantren kitab pertamanya adalah ya adab penuntut ilmu, adab belajar dan mengajarkan ilmu. Jadi kitab adab itu pertama kali kitab yang diajarkan. Kenapa? Karena seseorang tuh terkadang mempelajari sesuatu, dia cerdas sekali, tetapi kita lihat dia nggak punya adab. Makanya kemudian para ulama salafus salih selalu mendorong cara pengajaran kepada manusia itu pertama kali adalah mengajarkan adab. Kenapa Imam Nawawi sampai nulis kitab adab dalam berinteraksi dengan Al-Quran? Supaya sebelum mengambil ilmu daripada Al-Quran, kita mengetahui adabnya. Kalau adabnya kita tegakkan, mudah-mudahan ilmu dari Al-Quran ini lebih mudah kita pahami. Betul? Makanya kemudian Bapak dan Ibu saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini tadi ada berapa jumlah hurufnya? 340 huruf, Masya Allah. Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis, La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau istilah kita, itu mah saya tahu Nabi, kan gitu kira-kira ya. Nabi ngasih tahu alif lam mim itu 3 huruf. Ngasih taunya bukan kepada orang Indonesia, ngasih taunya kepada orang Arab. Apakah Nabi sedang ngajarin orang Arab bahwa alif lam mim itu 3 huruf? Saya memaknai bahwa ketika Nabi mengatakan seperti itu, boleh jadi Nabi mengajarkan satu adab kepada kita. Jangan sepelekan bahkan satu huruf sekalipun. Karena satu huruf saja itu dapat memberikan minimal 7 kebaikan, dilipat gandakan 10 kebaikan, itu minimal. Jadi kalau kita baca alif lam mim, minimal kita dapat berapa kebaikan, Pak? 70 sampai 210 kebaikan hanya dari huruf alif, lam, dan mim. Tetapi bagaimana supaya kita mendapatkan itu? Contohnya, berikan haknya. Ketika kita mengatakan alif, gimana caranya? Alif, jangan alif. Nah, ini persoalan orang Bogor sama orang Sunda, istri saya, gitu ya.
Alhamdulillah orang Sunda yang sudah ikut tahsin dengan Ustaz Azharul Usman, insyaallah nanti sudah tidak ada persoalan ini. Ya, sejak kapan huruf F itu dibaca P? Ini fitnah, ya kan? Sepele kan, Bu ya? Sepele kan? Tetapi kemudian itulah adat kita kepada huruf alif. Alif, lam, mim. Baru dari 3 huruf saja kita sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kenapa tadi Imam Ibnu Katsir sampai mengawali dari jumlah huruf? Jangan-jangan kita ini diminta untuk mentadaburi bahkan setiap huruf di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena di antara mukjizat Al-Qur'an ada kesatuan makna dari seluruh teks yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Dan setiap teks itu adalah kumpulan huruf-huruf. Dan para ulama Al-Quran menegaskan, satu huruf pun kita tidak bisa menggantinya. Kita mau ganti huruf wa dengan fa, nggak bisa. Huruf ta dengan bi, nggak bisa. Huruf wa dengan ba, nggak bisa. Artinya akan jauh sekali berbeda. Pemilihan huruf ini adalah bagian daripada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang dicintai. Pemilihan kata apalagi? Kemudian hubungan kata dengan kata dalam satu huruf. Dalam satu ayat. Kemudian hubungan ayat dengan ayat dalam satu surah. Kemudian hubungan ayat di awal surah dengan ayat di akhir surah. Kemudian hubungan antara surah dengan surah. Kemudian pernahkah kita bertanya, Al-Quran ini sebenarnya tema besarnya dengan demikian berbicara tentang tema apa? Nah, ini pertanyaan orang-orang kritis ketika membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah memang kitab yang menghidupkan dan menggerakkan hati-hati yang mati. Dia akan memberikan inspirasi kepada orang-orang yang membutuhkan jalan kebenaran dan jalan ketenangan. Makanya orang yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah dia mendapatkan 3 hal. Yang pertama asy-syaja'ah, keberanian. Yang kedua al-itminan, yaitu ketenangan. Dan yang ketiga adalah at-tafa'ul, yaitu motivasi, optimis. Kenapa? Dia faham betul seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengandung banyak pelajaran. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini tadi diturunkan selama 23 tahun. Ya, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran itu ada berapa surah, Bu? 114 surah. Apakah semua surahnya diturunkan di sebuah kota? Tidak. Ternyata dipecah 2. Ada yang diturunkan di kota Makkah, ada yang diturunkan di kota Madinah. Diturunkannya dalam 2 konteks ini menunjukkan bahwa ada pelajaran yang berbeda antara kota Mekah dengan kota Madinah. Nabi dahulu berdakwah di kota Mekah atau di kota Madinah? Kota Mekah. Kota Mekah 13 tahun itu kalau dibedah lagi, itu terbagi atas 2 periode. Periode Mekah pertama dengan periode Mekah kedua. Dan itu pelajarannya berbeda. Tetapi bagi kita yang berada 1438 tambah 13 tahun dia berawal daripada Al-Quran ini diturunkan, kita perlu memiliki spirit yang sama. Agar apa? Agar kita memahami Al-Quran ini pun dengan tahapan-tahapan yang benar. Kesalahan kita di dalam mempelajari tahapan di dalam Al-Quran karena kita tidak punya cara pandang yang besar. Dari sisi kacamata helikopter melihat sesuatu yang besar, itu akan membuat salah dalam cara pandang kita. Kenapa? Nanti bulan Ramadan Bapak dengan Ibu menjadi bersemangat untuk menyambutnya. Ngomong pada bersemangat ya, menyambut Ramadan. Kenapa bersemangat? Karena iman sudah tertanam di dalam jiwa. Apa jadinya kalau seorang manusia baru kembali ke jalan Islam, menjadi muslim jadi, istilah orang yang baru masuk Islam itu kita sepakati sekarang istilahnya adalah muslim jadi, muslim baru, ya, bukan mu'allaf, ya, muslim jadi. Kenapa kemudian dia nggak diajarin puasa dulu sebenarnya? Udahlah dia baru masuk Islam, kenapa langsung diajarin puasa misalkan, gitu ya? Dia akan merasa berat. Tetapi ajarkanlah iman terlebih dahulu.
Karena iman itu bagian daripada pengajaran surah-surah Makkiyah. Ada berapa surat Makkiyah, Bu? Kan ada 113 sendiri. Ada berapa jumlah surat Makkiyah? Ada berapa jumlah surat Madaniyah? Baik. Ini karena pada tawadhu ya, kita coba share ya. Jadi memang ketika kita berbicara kita perlu meriver kepada satu pendapat gitu ya. Saya meriver kepada pendapat Qatadah rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwa surah Madaniyah itu ada 25 surah. Ada berapa? 25. Apa surat Madaniyah ini? Yang pertama adalah surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Bara'ah, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab. Surah Muhammad, Al-Hashr, Ar-Rahman, Al-Hadid, Al-Mujadilah. Surah Al-Mumtahanah, As-Saff, As-Saff, Al-Jum'ah, Al-Munafiqun, At-Talaq, At-Taghabun, At-Tahrim. Tetapi 10 ayat yang pertama, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrim, sampai ayat ke-10. Dan 2 surah di dalam juz 30, yaitu surah An-Nasr dan surah Az-Zalzalah. Nah, kalau kita sudah tahu gambaran ini, kalau kita lihat surah Al-Baqarah, ini surat Makkiyah apa surat Madaniyah? Madaniyah. Kalau dia surat Madaniyah, kebayang, oh berarti ini ada banyak pembebanan di dalamnya. Ya, ada banyak pembebanan di dalamnya. Makanya kenapa disebut surat Al-Baqarah? Kenapa disebut dengan surat Al-Baqarah? Karena ada satu kisah yang tidak ada di surat lainnya kecuali ada di surat Al-Baqarah, yaitu perintah kepada Bani Israel. Tapi Bani Israel nantinya banyak bertanya. Kenapa dia banyak bertanya? Karena imannya enggak masuk ke dalam jiwanya, sehingga segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terasa berat baginya. Kan kita baca di dalam Quran surat Al-Baqarah, misalkan ketika Musa berkata, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum bil wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Habis itu dia mulai nanya, sapinya mau seperti apa, warnanya apa, umurnya berapa. Ujung-ujung enggak melakukan. Nah, ini tema besar di dalam surat Al-Baqarah. Bapak dengan Ibu, kita enggak bisa memahami 113 surat kata para ulama kalau enggak kita berawal daripada memahami suratul Fatihah. Makanya dia diposisikan di bagian depan. Surah Al-Fatihah itu diposisikan di bagian depan. Makanya dia disebut dengan surah Al-Fatihah, surah pembuka. Dia adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Dia adalah Asy-Syifa, surat yang disebut dengan obat, karena dengan membaca surah itu bisa meruqyah. Dia adalah disebut dengan As-Shalah, karena surat itu sering diulang-ulang di dalam salat-salat manusia. Dan sekian banyak nama daripada surah Al-Fatihah. Dan seluruh kandungan yang ada di dalam 113 surat akan mudah dipahami ketika kita memahami apa yang terkandung dalam 7 ayat yang diulang-ulang itu. Ini kata para ulama. Maka kemudian fahami secara kokoh Al-Fatihah, dan surat itu pula yang kita baca 17 kali minimal sehari. Baru kemudian kita akan mudah masuk ke dalam tema-tema besar di dalam Al-Quranul Karim. Contoh ya, kalau kita tanya, apa sih tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini? Apa tujuan kita, Bu? Kenapa sih ada ibu dengan ada bapak dan ada saya? Ada 2 jawabannya. Jawaban yang pertama adalah hubungan vertikal, dan jawaban yang kedua adalah hubungan horizontal. Hubungan vertikal, jawabannya adalah pada Quran surah Az-Zariyat, ya, ayat berapa?
Ayat berapa? Ayat 56. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah ini konteksnya hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah menciptakan kita di atas muka bumi, bukan di akhirat. Allah ciptakan hari ini kondisi kita ini ada di muka bumi, maksud saya. Berarti ada tujuan besar kenapa kita dilahirkan di atas muka bumi. Dan tema itu perlu kita ketahui karena Al-Quran ini adalah panduan hidup, referensi kebenaran bagi makhluk yang ada di muka bumi, wabil khusus manusia dengan jin. Dan kita nggak perlu berbicara tentang jin, kita cukup berbicara tentang manusia. Karena kita adalah manusia dan kita punya keterbatasan tentang makhluk jin. Kita sebagai manusia yang dititipkan jasad kepada roh ini untuk membawa jasad ini kepada kebaikan, perlu tahu betul sebenarnya apa tujuan besar di dunia. Setelah kita ketahui bahwa tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak dengan Ibu, kalau nanti Bapak Ibu tadabburi seluruh makna di dalam Al-Quran, jawabannya, tema besarnya itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Jadi tema besar kita sehingga kita membutuhkan Al-Quran adalah untuk melahirkan pribadi-pribadi yang siap menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Itu secara bahasa dia adalah wakil Tuhan. Bahasa lebih baiknya lagi adalah duta-duta Allah Subhanahu wa taala. Untuk ngapain? Untuk menjaga bumi dari berbagai kerusakan. Untuk merawat bumi dari untuk merawat bumi agar senantiasa dalam kelestarian. Itu tujuan besar kita diciptakan di muka bumi ini. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang kehilangan sifat kekhalifahannya, orang tersebut akan membawa kerusakan banyak di muka bumi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah ditampakkan kerusakan di langit dan di fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan, atas karena sebab kerusakan manusia. Syekh Muhammad Naqib Al-Attas mengatakan bumi ini sudah berjalan jutaan tahun, tetapi baru 200 atau 300 tahun terakhir bumi ini berada dalam kerusakan yang begitu parahnya. Yakni ketika dunia masuk kepada renaissance, revolusi industri, di mana peradaban kelanjutan daripada peradaban Islam, yaitu peradaban Barat, mereka kemudian menggerakkan dan memimpin bumi ini dengan melahirkan kerusakan yang sangat besar karena penemuan-penemuan yang mereka lakukan dilepaskan daripada nilai-nilai ketuhanan. Sementara peradaban sebelum peradaban Barat, mulai dari abad ke-7, 8 sampai minimal sampai abad ke-15, Islam dengan begitu banyak temuannya ternyata tidak melahirkan banyak kerusakan di muka bumi. Bahkan tidak ada kerusakan di muka bumi. Baru 200-300 tahun terakhir, dan sayangnya kita berada dalam barisan itu. Saat ini kita merasakan bagaimana bumi ini mulai berguncang hebat. Terjadi sesuatu yang luar biasa tidak stabil. Di Kanada 2 minggu yang lalu, ya, gunung es itu tiba-tiba muncul berjalan, diduga patah di Antartika, lebih cepat lebih cepat dari yang mereka prediksikan, ya. Lapisan ozon, pemanasan bumi lebih cepat, sehingga sekarang sudah
bongkahan yang besar itu lewat dan berhenti di lautan Kanada 2 minggu yang lalu. Jadi kerusakan di muka bumi ini semakin hebat hari ini. Dan mungkin generasi berikut kita, mereka akan menemukan bumi ini dalam kondisi yang sangat mengerikan. Mengapa itu terjadi? Karena terjadi eksplorasi sedemikian besar, ya sedemikian hebat, dengan dihilangkan nilai-nilai ketuhanan. Makanya kalau anak-anak kita belajar ekonomi konvensional, halaman pertama pelajarannya adalah apakah itu ekonomi, ya kan? Jawabannya adalah ekonomi itu adalah ilmu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya alam yang terbatas, ya kan? Tetapi tidak dijelaskan bagaimana cara memanfaatkannya, bagaimana ini, bagaimana itu. Belum ada ekonomi lingkungan dahulu. Ekonomi lingkungan ini baru mata pelajaran baru yang baru muncul ketika lingkungan sudah rusak. Baru muncul mata pelajaran ekonomi lingkungan ini. Dahulu nggak ada. Nah, ini satu contoh, ya. Baik, kembali kepada surah Al-Baqarah. Ternyata tema besar Al-Quran yang 114 surat tadi, ternyata tema besarnya adalah ingin melahirkan manusia-manusia yang siap menisbatkan dirinya menjadi khalifah. Jiwa kekhalifahan itu harus ada dalam setiap individu kita, minimal yang ada di masjid ini. Dan tidak mungkin kita punya jiwa itu kalau kita tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Berarti agama ini tema besarnya adalah melahirkan manusia-manusia dengan jiwa pemimpin, bukan manusia-manusia dengan jiwa yang hanya mau dipimpin atau hanya siap dipimpin tetapi tidak pernah mau memimpin dirinya. Makanya Islam dalam bangunan besarnya itu kalau kita lihat, dia mengajarkan kepada kita berawal daripada agar kita mampu memimpin diri ini. Kan memimpin diri ini kan lebih sulit juga sebenarnya kan. Diri ini punya banyak keinginan, hawa nafsu dan seterusnya. Dia harus berhasil memimpin dirinya. Ketika dia sudah berhasil memimpin dirinya, dia akan berhasil memimpin rumah tangganya. Ada istri dengan anaknya. Ketika dia terbiasa memimpin anak dan istrinya, dia mulai akan terbiasa memimpin lingkungannya, sampai memimpin negara, sampai memimpin dunia. Makanya sepanjang zaman kita lihat, ketika sebuah negeri sudah rusak, yang membangkitkannya adalah ulama. Yang menghidupkan ruh rakyatnya adalah ulama. Ketika ada persoalan, dikembalikan kepada para ulama. Kenapa? Ulama dia punya jiwa pemimpin, tetapi dia tidak pernah mengajukan dirinya untuk menjadi pemimpin. Makanya kemudian termasuk tokoh-tokoh bangsa kita dari kalangan ulama, setelah negeri ini selesai, dia tidak mengajukan dirinya untuk jadi pemimpin. Dia mundur. Kecuali rakyat memintanya untuk jadi pemimpin, dia mundur. Kembali kepada habitat aslinya, melahirkan kembali generasi-generasi pemimpin. Nah, saya ingin mengatakan dengan tema ini sebenarnya, kita ini punya anak, kita juga punya cucu. Anak dengan cucu kita, kalau ingin memiliki jiwa pemimpin, tidak ada jalan lain kecuali tahapan pertama dia harus dekat dengan Al-Quran. Ya. Mohon maaf, ini alhamdulillah ada satu jamaah kita, Ustaz Adi. Ini beliau punya 3 anak, seluruhnya penghafal Al-Quran. Ada 3 ya, betul ya? Ada 3 Ustaz Adi ya? Apa udah 5? 3 ya. Beliau 3 anaknya penghafal Al-Quran. Ya. Kenapa kita perlu mendorong anak kita menjadi penghafal Al-Quran, seluruh anak kita? Karena tidak mungkin anak kita punya jiwa kepemimpinan, punya jiwa pemimpin, punya semangat untuk terlibat dalam bagian untuk melestarikan bumi ini dari segala kerusakan, kecuali dia paham betul manual book daripada jasadnya, rohnya, dan qalbuknya, yaitu Al-Quranul Karim. Nggak mungkin. Kenapa kemudian dari tangan-tangan Nabi SAW lahir pemuda-pemuda yang ketika usia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun mereka sudah siap menjadi pemimpin-pemimpin besar, kecuali karena mereka telah paham betul Al-Quran sejak sedini mungkin. Hari ini kita lihat ada banyak anak umur 23 tahun masih nggak berani keluar dari rumah. Ada anak umur 23 tahun lulus kuliah, nggak berani ngapa-ngapain kecuali jadi karyawan, betul? Disuruh dagang bakso pun dia nggak mau. Malu masa kuliah lama-lama saya jualan bakso, kata dia. Saya harus jadi karyawan. Kan padahal jadi karyawan itu kan menjadi buruh sebenarnya kan?
Tetapi dia tidak bisa berdagang kecuali dia menjadi buruh misalnya. Kenapa? Karena dia memang tidak belajar menjadi pemimpin sejak kecil. Al-Quran mengajarkan kepada kita semuanya, dan inspirasi ini yang hendaknya mulai kita tawarkan kepada anak-anak kita. Jadikan fondasi dasar mereka pertama kali adalah Al-Quran. Bersama kita, ayah dengan ibunya. Kita bersama lahirkan keluarga Qurani. Tujuannya apa? Untuk mencapai tema besar daripada Al-Quran, yaitu melahirkan jiwa-jiwa pemimpin. Ini sudah di mana Ustaz? Berikutnya yang kedua, karena kita sudah tahu tema besar daripada Al-Quran, bahwa dia adalah melahirkan sosok-sosok kepemimpinan, sehingga dia siap memiliki spirit sebagai seorang khalifah. Dan khalifah tadi telah saya jelaskan tujuannya seperti apa. Maka ternyata kalau kita masuk kepada surah-surah berikutnya, semakin dikokohkan surat-surat itu berbicara tentang aspek-aspek yang dibutuhkan tentang kepemimpinan, tentang kekhalifahan. Khalifah berbeda dengan khilafah ya boy. Khalifah tadi saya tegaskan itu sifat-sifat yang harus muncul dalam diri setiap manusia. Nanti lihat Quran surat Al-An'am surat ke-6, penutupnya itu kembali Allah ingatkan ya bahwa Allah telah melahirkan khalaifa fil ard, khalifah-khalifah di muka bumi. Menunjukkan bahwa khalifah-khalifah itu banyak, jumlahnya banyak, dan dia harus ada dalam setiap jiwa kaum beriman. Ini pertama. Nah, kalau kita masuk kepada surah Ali Imran, keluarga Imran, ternyata tema besar daripada surat Ali Imran ini adalah mengingatkan kepada manusia yang telah sadar bahwa tujuan hidup manusianya yang kedua dan terbesar di dunia ini, di dunia dalam aspek dunia, adalah menjadi khalifah. Untuk mensukseskan dirinya menjadi seorang khalifah, ternyata dia harus punya sifat as-sabat. Sifat apa? As-sabat, apa artinya? Keteguhan. Teguh dalam apa? Teguh dalam pemikirannya, teguh di dalam keputusan-keputusan hidupnya, teguh di dalam agama yang diyakininya. Makanya kalau ingin punya sifat as-sabat, tadaburi surat Ali Imran. Berbagai aspek tentang as-sabat ada di sana. Dan orang kalau punya kesabaran, itu tanda bahwa seseorang itu punya ciri minimal keteguhan. Dan ayat tentang sabar itu berulang kali diulangi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Contoh, keteguhan di dalam cara berpikir, ya. Contoh keteguhan di dalam cara berpikir. Kita lihat di dalam surah Ali Imran ada satu kisah di mana Nabi Muhammad SAW kedatangan 10 orang pendeta Nasrani ditemani dengan 60 orang lainnya, total sekitar 70 orang datang dari negeri Najran kepada Nabi SAW untuk memprotes. Kenapa Nabi ngajarin bahwa Nabi Isa alaihissalam bukan anak Tuhan? Sementara 70 orang ini datang kepada Nabi SAW dalam kondisi sebenarnya tidak bersepakat juga. Ada yang meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam bukan anak Tuhan, tapi mayoritas meyakini Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Datang dari negeri yang jauh kepada Nabi SAW. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi mampu membedakan antara keteguhan dalam keimanan dengan keteguhan dalam akhlak. Ini dua hal yang berbeda. Dan kita belajar di surat Ali Imran, dua keteguhan yang gak boleh dicampur adukan. Hari ini kita melihat banyak manusia, generasi muda, confused, bingung, sehingga melahirkan pencampuran antara keduanya. Seakan-akan kalau kita tegas dalam iman, berarti kita tidak toleran, berarti kita tidak mencintai kedamaian. Surat Ali Imran mengajarkan kepada kita. Makanya kalau kita nggak belajar surat Ali Imran, anak kita nggak akan bisa membedakan dua konsep ini. Apa yang terjadi? Nabi SAW berdialog, berdiskusi beberapa hari dengan tamu agungnya ini dari negeri Najran, dari non-muslim. Terjadilah dialog. Ada sampai minimal 3 tahapan di dalam surat Ali Imran. Nabi menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang
lebih tinggi lagi, bahasa yang sangat tinggi lagi, sampai kemudian Nabi merasa tidak punya titik temu dengan mereka. Nabi mulai mengatakan, Nabi Isa alaihissalam itu kan diciptakan dari tanah. Aku juga diciptakan dari tanah. Jadi kalau Nabi Isa alaihissalam dijadikan anak Tuhan, aku juga tentu berpotensi dijadikan anak Tuhan. Atau kemudian yang lain mengatakan, kalau Nabi Isa alaihissalam disebutkan sebagai anak Tuhan karena disebutkan di dalam teks sebagai anak, Nabi Adam alaihissalam lebih berhak dijadikan anak Tuhan karena langsung diciptakan oleh Tuhan. Betul? Logika-logika seperti ini yang dicoba dibawakan oleh Nabi SAW dalam dialog hikmah. Tetapi kemudian tetap tidak ketemu. Sampai kemudian Nabi SAW katakan, sepertinya diskusi di antara kita memang tidak sampai titik temu, karena kalian tidak ingin menginginkan kebenaran. Begini saja, kata Nabi SAW. Dan tetapi ini sudah menjadi puncak ya. Dan kita kenal istilah mubahalah dari sini. Nabi SAW kemudian mengajak mereka semuanya, besok siang kita kumpul di tengah lapangan, kata Nabi SAW, bawa anakmu, bawa istrimu, kita berkumpul di tengah lapangan di siang hari, tengah matahari terik, kita berdoa kepada Tuhan kita masing-masing, kata Nabi SAW. Siapa yang benar, mudah-mudahan pada saat itu azabnya segera ditegakkan. Puji Ustaz Raya. Sampai mana tadi? Mubahalah. Sehingga besok paginya Nabi SAW beserta istri dan anaknya dengan penuh semangat karena yakin betul, berani, tenang, dan optimis betul. Tiga sifat yang tadi saya sebutkan. Kalau orang itu sudah punya iman, Nabi SAW memberikan teladan kepada kita. Kalau kita udah teguh benar dengan iman kita, dengan akidah kita, dengan tauhid kita, nggak ada satu orang pun yang bisa menggeser-gesernya. Jalan dengan berani. Nabi SAW ke tengah lapangan, duluan, nungguin. Dikirain orang 70 orang ini sudah ada di sana. Ditunggu beberapa lama, ternyata mereka tidak ada yang berani datang. Nah, itulah satu kisah puncak daripada surah Ali Imran. Akhirnya Nabi SAW pulang, tetapi Nabi SAW tidak menghina mereka. Nah, ini perbedaannya ya. Nabi SAW teguh dalam diskusi masalah iman, tapi Nabi tidak pernah menghina iman mereka. Ya, Nabi tidak pernah menghina iman mereka. Maka kemudian kita saksikan bagaimana kemuliaan akhlak Nabi SAW. Nabi kemudian melepas 70 orang tamu agungnya ini dari Najran dengan pelepasan penghormatan. Tidak lagi disinggung-singgung. Jadi kita lihat bagaimana adab kepada non-muslim dalam kacamata akhlak, ya, dalam kacamata karakter, dalam kacamata moralitas, dalam kacamata adab. Islam itu diajarkan untuk memiliki penghormatan yang luar biasa kepada non-muslim. Tetapi dalam masalah akidah tidak bisa. Ya, contoh kemarin saya senang juga diskusi dengan sahabat-sahabat non-muslim, karena semakin kesini semakin banyak oknum-oknum non-muslim yang menghina Islam dalam bahasanya gitu ya. Khususnya yang asalnya dari pulau yang sama dengan saya gitu ya. Kalau dari Jawa alhamdulillah sepertinya lembut-lembut, tapi yang pulaunya sama dengan saya itu keras-keras. Ini kemarin dia bilang, ya, dia bilang penganut muslim, antum kalau dibilang begini marah nggak? Ya. Penganut, dan ini disampaikan di publik gitu ya. Penganut muslim ini adalah kaum onta. Itu marah gitu kan? Jidatnya gosong, jidatnya gosong, apalagi pokoknya yang kalau bapak baca bisa mendingan jangan baca gitu ya, langsung bisa sakit jantung gitu kan. Nah, tetapi kita ahlul ilm ketika membaca sahabat yang kita kenal betul bisa berubah seperti ini, ya tentu kita ajak dialog, ya kan. Nah, ketika ajak dialog dia katakan, tuh kan kaum muslim senang mengatakan kafir, dia bilang kan, sedang mengatakan kafir, emang kami ini mudah dikafir-kafirin gitu kan. Nah, kita sampaikan dengan ilmu. Kita katakan contoh yang saya ketahui, wahai sahabatku, kata kafir itu
Itu adalah kata yang bersifat umum. Dia bukan monopoli kaum muslimin. Refer kepada apa? Refer kepada kitab suci. Di dalam Al-Quran jelas disebut kafir kalau dia tidak memasrahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Dia kafir. Maka kafir itu adalah kondisi, bukan penghinaan. Kalau saya hari ini menolak keberadaan Allah dan Rasulnya, saya dalam kondisi kafir. Kalau saya meyakini bahwa sholat itu tidak wajib dilaksanakan dan saya tidak melaksanakan sholat, saya dalam kondisi kafir. Tetapi ternyata terma kafir itu bukan terma Islam. Oh, dia katakan kemudian itu terma umum, saya bilang. Dia katakan, kata siapa itu terma umum? Itu hanya dari Islam. Dengan senyum saja kita katakan, sahabatku, buka ayat Galatia 2 ayat 14, ya kan? Di situ ada kata kafir. Kira-kira bagaimana pendapat Anda kepada ayat ini? Kan ini diskusi ilmu kan? Nggak boleh kemana-mana. Karena ternyata dari sini saya mencoba memahami, kita ini beragama karena kita mentadaburi isi Al-Quran dari A sampai Z. 114 surah, 6.236 ayat, 77.349 kata, 340.740 huruf. Kita dipaksa untuk membacanya. Tapi kenapa mereka tidak tahu isi kitab mereka sendiri? Akhirnya dia katakan, terima kasih Mas Kafir Wido. Terima kasih Mas Kafir Wido telah membuka mata saya. Mudah-mudahan terjadi saling pengertian. Berarti kan ayat tadi tidak dibantah kan? Ya saya katakan, terima kasih. Bagi saya, ketika Anda mengatakan saya kafir, saya nggak marah, karena Anda dalam konteks iman harus mengatakan saya kafir, betul kan? Apalagi kalau dia merujuk kepada Galatia 2 ayat 14 dan sekian ayat tentang kafir, dia harus mengatakan saya kafir, karena saya tidak beriman kepada keyakinan dia, kan gitu. Di atas perbedaan bahwa kita nggak bisa bersatu dalam masalah inilah, kemudian kita bangun keteguhan dalam konteks yang lain, yaitu keteguhan dalam akhlakul karimah. Keteguhan dalam muamalah, dalam bisnis, dalam konsep apapun, tapi nggak mencampurkan masalah iman. Paham sampai sini? Jadi kalau kita punya sahabat, jangan kita husnuzon bahwa sahabat kita itu tahu isi kitabnya. Mereka menyerang kita, boleh jadi karena mereka tidak tahu isi kitab mereka. Kenapa tidak tahu isi kitab mereka? Boleh jadi karena mereka memang tidak didorong untuk membaca seluruh ayatnya. Sementara kita, bahkan saya mendorong diri saya pribadi, kita baca semuanya. Hari-hari kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Sebelum berinteraksi dengan Al-Quran, kita harus tahu apa tema besarnya. Dan tadi saya sudah mulai singgung tema besarnya. Supaya apa? Kalau membaca Al-Quran sudah mulai kebayang, oh surat Ali Imran ini bicara ini, dengan berbagai keindahan gaya bahasanya. Kalau kemudian masuk lebih lanjut, kita masuk kepada surah An-Nisa misalnya. Surah An-Nisa surat keberapa, Bu? Surat ke-4. Surat An-Nisa ini artinya surat apa, Bu? Surat perempuan. Alhamdulillah. Ada surat laki-laki? Enggak ada. Jadi ibu-ibu ini luar biasa, Bu. Ada surat perempuan, gitu kan? Tapi kan pertanyaannya kemudian, kenapa surat itu disebut dengan surat perempuan? Ya kan? Kan kita perlu tahu. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena cerewet, ya. Datang nggak ibu? Jadi kalau kita tadaburi seluruh kandungan surah An-Nisa, ternyata tema besarnya adalah bahwa seorang khalifah itu, seorang manusia yang sudah punya jiwa kepemimpinan itu, yang sadar betul dia harus menjaga bumi dan isinya ini dari kerusakan itu, ternyata tujuan besarnya adalah agar tegak keadilan dan cinta kasih kepada orang-orang yang lemah. Ini nanti Bapak akan simpulkan ke arah sana, dan para ulama sudah menyimpulkannya. Tetapi tidak mungkin seorang manusia dia harus berbicara besar keadilan di muka bumi, cinta kasih kepada orang-orang lemah yang jumlahnya banyak, kecuali dia telah terbiasa menegakkan keadilan dan cinta kasih kepada orang-orang yang lemah, dimulai dari tingkat dan skala yang paling kecil, yaitu keluarganya sendiri. Dan wanita, istrinya, adalah simbol makhluk yang paling lemah di dalam rumah tangganya.
inilah kemudian kita nyambung kenapa Nabi SAW katakan jadilah kalian orang yang paling baik kepada istri kalian, dan saya adalah orang yang paling baik kepada istri saya. Ini Nabi SAW. Ada berapa asma Allah Subhanahu wa taala? Yang ada di Al-Quran ada 99. Yang ada di Al-Quran ada 99. Tetapi apakah asma Allah ada hanya 99? Tidak. Berarti ada berapa? Ada banyak. Nanti kita bahas berikutnya ya. Tetapi 42 asma Allah dari 99 asma Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran ternyata ada di dalam surah An-Nisa. Terbanyak Bu ya. 42 asma Allah itu kalau dilihat korelasi benang merahnya ternyata adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan terma cinta. Jadi kita kebayang ada dua terminologi besar dalam surah An-Nisa, yaitu tegaknya keadilan dan tegaknya cinta. Dan cinta itu akan selalu dapat dihadirkan secerewet apapun istri kita. Gitu, betul ya Pak ya? Semakin cerewet semakin cinta kita. Kalau dia nggak cerewet kita jadi bingung, ini istri siapa? Kan gitu kan? Nah ini rahasia daripada surah An-Nisa. Berikutnya ya, ketika kita masuk kepada surah kelima, surat Al-Maidah misalkan. Lihat Bu, surat Al-Maidah. Coba lihat ayat pertamanya. Bunyinya apa? Apa bunyi surat Al-Maidah ayat pertama? Ya ayyuhalladzi na'amanu. Ya kan? Lihat, ada surah yang awalnya langsung berbicara tentang wahai orang-orang yang beriman. Panggilan kepada orang-orang yang beriman. Ada 88 kata ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran. Ada berapa? 88 ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran. 18 untayan ya ayyuhalladzina amanu ada di dalam surah Al-Maidah. Tapi bukan itu yang menarik bagi saya. Yang menarik bagi saya adalah ayat tersebut ternyata diawali dengan untayan ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga menjadi bertanya-tanya saya, perintah apa yang pertama kali Allah anggap penting dari surat Al-Maidah itu? Nah itu kan seharusnya kita bertanya ke arah sana. Kenapa dia didahulukan? Ternyata perintah yang pertama itu berbunyi apa? Apa? Aufu bil uqud. Penuhilah akad-akadmu. Nah ini langsung kebayang. Ternyata surat Al-Maidah mengawali dengan perintah, dan perintah yang pertama diperintahkan kepada pembacanya adalah wahai manusia, jiwa-jiwa pemimpin yang siap menjadi khalifah, aku perintahkan kepadamu pertama kali, tunaikanlah akad-akad yang telah engkau buat dengan sesama manusia. Akad bisnis, akad perjanjian, akad hutang piutang, akad nikah, akad cinta kasih, akad apapun, tunaikan. Penuhi haknya sampai Allah berkehendak memutuskannya, dan diputuskannya juga karena Allah. Bertemu karena Allah, berbuat bisnis karena Allah, melepaskan bisnis juga karena Allah. Bertemu manusia karena Allah, berpisah dengan manusia juga karena Allah. Nah, ini luar biasa. Tetapi kemudian, bukankah seorang manusia itu tidak akan mampu untuk mendorong tegaknya akad-akad di muka bumi kalau dia tidak terbiasa untuk menegakkan akadnya yang dia buat sendiri secara pribadi? Nah, berarti surat Al-Maidah ini mendorong kepada kita untuk melatih manusia untuk memulai menegakkan akad, terbiasa memenuhi akad yang dia buat sendiri. Ini satu hal. Kita belum bicara surat Al-An'am, kita belum bicara surat Al-A'raf dan seterusnya. Sudah sampai mana ya, Ustaz? Dijemput di mana? Oh, di Citra Negara. Alhamdulillah. Berarti nggak sampai surat An-Nas ya? Berkeringat saya kalau sampai surat An-Nas ya. Baik.
Alhamdulillah. Baik, mungkin sampai di sini ada yang ingin didiskusikan atau usulan daripada antum semuanya sambil menunggu Ustaz Raihan. Jadi saya sebagai pengantar ingin membuka cara berpikir kita, Bapak dengan Ibu. Mulai dari sekarang kita harus tahu betul tema besar kitab suci kita ini. Kalau kita udah tahu tema besar kitab suci kita masuk ke dalam pelajaran tadabbur setiap 2 bulan sekali yang akan kita selenggarakan dalam kegiatan semalam bersama Al-Quran. Ada benang merah yang nggak akan lepas tuh, Bu. Tadi saya sudah sampaikan, dan ini bukan pendapat saya, ini pendapat para ulama yang sudah mengkaji Al-Quran ini. Mereka katakan tema besarnya itu adalah agar manusia paham betul 2 tujuan besar manusia, yaitu yang pertama beribadah kepada Allah, aspek vertikal, dan menjadi khalifah di muka bumi dalam aspek horizontal. Makanya kemudian kalau kita paham ini, tidak akan ada manusia yang mencukupkan dirinya hanya sholat di masjid, hanya puasa Ramadan. Dia pasti harus membaca lingkungannya ini kondusif atau tidak, agamanya diserang atau tidak. Dia harus terlibat di sana, bukan pura-pura tutup mata, bukan tidak tahu. Dia harus terlibat. Kenapa? Karena itu pemenuhan aspek yang kedua. Sementara ke masjid, puasa, zakat, haji itu adalah aspek vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Islam seseorang tidak akan sempurna menurut Al-Quran kalau dia hanya memenuhi aspek vertikal, tidak menegakkan aspek horizontal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Paham sampai di sini? Nah, di sini kemudian ternyata Islam itu mendorong kepada kita untuk terus beramal, bergerak. Nah, mulai kebayang kenapa saya pilih tema menyusun program kehidupan, karena dalam manusia pada umur berapapun dia harus punya program kehidupan. Dan cara menyusun program kehidupan paling terbaik adalah melihat dan merefer kepada the best role model daripada manusia ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ibu mau umur berapa di usia ibu? Bapak mau umur berapa di usia bapak? Refer kepada umur Nabi SAW. Ketemu jawabannya. Dan Al-Quran memberikan cara berpikir besarnya. Ya. Nah, ini gambaran besarnya. Baik. Ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Bapak, Ibu, ada yang mau bertanya, silakan. Di belakang. Silakan, Pak. Mungkin ambil nunggu mikrofon. Suaranya nggak kedengaran aja. Silakan, Pak. Suaranya mungkin agak lantang karena jaraknya jauh. Oh iya. Siapa? Alim. Pejabat kereta api nih, Ustaz Alim. Apa itu? Ah iya, Masya Allah ya. Definisinya baru 2 ya. Jadi ada PR ya. Yang pertama adalah kalamullah, artinya firman Allah. Yang kedua adalah al-mu'jiz, yaitu mukjizat. Yang ketiga adalah al-munazzal ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ini kalau udah terima Al-Quran beratnya luar biasa, berat, berkeringat, jantung berdetak, tegang. Ya. Makanya kemudian ini Nabi SAW sudah melewati masa-masa sulit itu. Kitalah, kalau kita cinta Nabi SAW, maka kita laksanakan seluruh isi Al-Quran ini secara penuh. Yang keempat, al-manqulu bit-tawatur, dia disampaikan secara mutawatir dari generasi ke generasi. Makanya kemudian mau generasi umur berapapun Bapak dengan Ibu, kalau kita ingin terlibat dalam pusaran penjaga Al-Quran, maka salah satunya, langkah pertamanya dari sekian panjang langkah, masih banyak lagi langkahnya. Langkah pertamanya adalah menghafal Al-Quran. Kalau anak kita sudah hafal Al-Quran, itu di zaman peradaban Islam itu belum disebut Al-Hafiz. Kenapa? Karena memang standar paling awal itu adalah menghafal Al-Quran. Kalau sekarang kan sudah segala-galanya ya.
Kalau dulu baru pondasi paling awal. Setelah itu masih panjang perjalanan. Nah itu dalam rangka karena dia harus sampai membentuk pola pikir, membentuk kepribadian, sampai dia mengembangkan ilmu pengetahuan. Makanya kemudian nggak ada pertanyaan, kalau anak saya sekolah agama nanti anak saya jadi apa ya? Nggak ada pengetahuan loh. Kalau saya bedah sejarah peradaban Islam abad 7 sampai abad 15, mereka nggak pernah bicara saya nanti jadi apa, makan apa dan seterusnya kalau belajar agama. Kenapa? Agama itu jadi fondasi dasar, tapi di invention, temuan-temuan sains ternyata berkembang lipat luar biasa dari para ulama. Kenapa? Karena mereka terbiasa menghayati alam dan seisinya ini bernaungkan penghayatan dari Al-Quranul Karim. Dan kan sekarang lihat Bu, orang kerja di bank, lulusan mana? Banyak lulusan IPB kerja di bank kan? Ada hubungannya nggak? Nggak ada. Dia belajar pertanian, tapi kerjanya di bank. Ada orang kuliahnya di ITB, kerjanya apa? Kerjanya sales. Ada hubungannya nggak? Nggak ada hubungannya. Semakin kesini saya semakin membuktikan dengan perkembangan teknologi bahwa kemudian tidak ada hubungannya antara kuliah spesialisasi dengan keinginan orang jadi kaya. Tadi saya baru dari pameran buku, saya temukan satu buku bagus. 30 orang sukses ternyata nggak lulus kuliah. Ya kan? Sudah ada kan? Alhamdulillah. Ahlan Ustaz Rehan Iskandar. Yang kelima ya, Al-Mutawaqqid bi tilawatihi. Ya, membacanya adalah bernilai ibadah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mohon tetap bersemangat 2 bulan lagi insyaallah kita akan selenggarakan kembali. Kita tutup dengan doa. Saya cukupkan dari saya dan kita sambut Ustaz Rehan Iskandar LCMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق